صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتح إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا بالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين بهذا المعهد، ونخص خصوصا لأرواح هدية من الشريف محمد، وإلى روح حج شهراني بن حج أبو السلام، وإلى روح أبو سلمى بنت أحمد، وإلى روح أبو حج آسيا بنت إدريس، وإلى روح أبو حج مرشدة بنت سمان. ثم نخص خصوصا لروح المرحوم خير الدين بن حج عبد الرزاق. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جهدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين أما بعد. Para sahabat, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Kemarin kita sudah membahas hikmah yang ke-65, Al-Hikmatul Khamisatu Sittun. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah Ta'ala fi wujudil awradi wa adamahu 'alayha ma'a tulil imdadi فلا تستحقرن ما منحه مولاك لأنك لم ترى عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين ولولا ورد ما كان وارد. Apabila kamu melihat seorang hamba di mana hamba ini Allah Subhanahu wa taala telah tegakkan dia dengan mempunyai adanya wirid. Bagaimana kita ketahui bahwa ada waktu yang tertentu di mana kita melazimkan mengerjakan ketaatan ataupun ibadah selain daripada yang wajib. Apa bentuknya badan seperti sholat sun, ataukah itu bentuknya adalah malan, dia sedekah, atau bentuknya adalah itu zikran, diberi atau qiraatan atau baca Quran. Dia melazimkan yuwadid pada waktu-waktu yang tertentu. Jika kau melihat ada seorang itu Allah tegakkan dia punya wirid, atau dia zikir terus dalam setiap waktu-waktu tertentu, atau dia puasa, atau dia sedekah, ataupun yang lainnya. Kemudian wadamahu, dijadiin itu dawam, terus didawam. Ma'adulil imdad, tetapi tulil imdad, pertolongannya panjang. Artinya wiridnya udah lama, tapi kelihatan kayaknya kagak ada bekasnya. Bekas yang dimaksud ada yang zahir. Maka dari itu fala tastahqiranna ma manahu maulaka. Janganlah kamu meremehkan, menghinakan apa yang Allah berikan kepadanya. Kenapa sebabnya kita bisa berkata begitu? Kadang-kadang orang bisa menghina orang yang wiridan doang, wiridannya nggak pernah itu. Artinya dia begitu-begitu aja nggak berubah. Maka kata Ibn Athaillah, wala tastahqiranna ma manahu, itu sudah minha, sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang bersuuzon begitu kadang ngelihat gitu, kok kelihatannya dia nggak punya ciri-ciri orang-orang yang disebut dengan al-arif billah, atau mungkin dia punya bahyatul mahabbin, orang-orang cinta kepadanya itu begitu banyak, nggak ada ketara itunya, sehingga kita merasa kayaknya wiridannya agak bener kali bacanya enggak, sehingga kita kadang bersuhu. Kalau la wirdun maka nawaridun, al-warid sesuatu yang disebut minhah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu munculnya dari mana? Dari wiridan. Kadang kita karena kita nggak ngelihat, nggak ada minhanya, nggak ada, kadang kita jadi meremehkan orang. Ini jelas sekali bahwa ini larangan buat kita untuk bersu'ud. Ini yang paling intinya adalah su'ud. Bahkan yang harus ada dalam diri kita adalah kita banyak berhusnul. Kemarin saya sudah jelaskan berkenaan dengan prosesnya, di mana orang apabila melihat sesuatu dan itu yang dikerjain nggak ada salah, maka jangan kita bersu'ud, karena dasarnya nggak salah. Sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita nggak tahu,
Dan kita tahu dia punya wiridan. Tetapi pemberian Allah itu bentuknya macam-macam. Barangkali pemberian yang Allah berikan itu adalah tidak seperti yang diberikan kepada kebanyakan orang. Maka ketika kita itu tidak melihat pemberian Allah itu seperti apa, jangan bersuud. Jadi sikap kita ketika kita melihat itu kita nggak tahu atau kita nggak lihat, maka jangan suudzon. Kalau kita lihat ada yang salah, tugas kita adalah apa? Masih tahu? Ini yang kemarin sudah kita bahas. Berkenaan wiridan-wiridan ini bentuknya macam-macam. Ada yang qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Atau fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa min al-laili fasabbihu. Bertasbih kapan? Apakah pagi sore atau malam? Ini yang banyak dijelaskan itu adalah malam. Di samping malam itu bukan hanya sekedar bertasbih, dan juga ada amalan beristighfar, di mana wabil asharuhum yastaghfirun. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ayyu'jizu ahadukum ayyaksiba fil yawmi alfa hasanah. Apakah nggak mampu salah seorang kalian itu bisa mendapatkan kebaikan dalam satu hari dengan 100.000 kebaikan. Kemudian qala qailun, ada yang nanya, kaifa yaksibu fil yawm alfa hasanah, bagaimana bisa orang bisa mendapatkan 1.000 kebaikan dalam satu? Qala, kata Nabi, yusabbihullah fil yawmi mi'ata tasbihah, bertasbih 100 kali setiap hari mendapatkan 1.000 kebaikan. Semua jabaran ini apakah dia bentuknya sholat, atau zikir, atau baca Quran, atau sedekah, atau puasa, ataupun yang lainnya. Nah, maka ini yang paling penting adalah kita harus mulazamah dengan husnul dzan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul a'mali ilallah wa habbu ilaih husnul dzan billah wa bi ghairihi. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah husnul dzan billah wa bi ghairihi. Kemudian kita akan lanjut kepada hikmah yang ke-66. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus sadisatu was-sittun. Hikmah yang ke-66 yang menjabarkan tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita memang lebih cenderung sama yang ini, cenderung sama yang ini, kecenderungan kita. Kadang-kadang kita lihat para a'immah punya selisih pendapat gitu. Itu benar. Imam Syafi'i, kita orang Syafi'i, jadi kelihatannya kurang gitu suka sama Imam Malik. Kamu gitu kadang-kadang. Karena kita Syafi'i, kadang-kadang kita Syafi'i kurang begitu suka. Ini ulama-ulama besar, ulama-ulama besar, al-uzama, al-kubara, minal fuqaha. Ada kecenderungan begitu. Ada orang yang posisinya adalah memang nggak begitu ngeh sama orang, dan ada orang yang begitu peduli dengan Allah. Maka ini dinyatakan di dalam hikmah yang ke-66. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumullahu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Kullan nabiddu haula'i wa haula'i min rabbika min 'ata'i rabbika wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Ini yang berikutnya itu adalah ayat. Misalkan diberikan dalil. Ada sekelompok kaum orang
aqamahumullahu, Allah tegakkan dia itu buat mengkhidmat, li khidmatihi, untuk berkhidmat kepada agama. Wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatih, ada kaum yang memang Allah khususkan dia dengan rasa cinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya dijelaskan ini ada kaum dua bagian, orang-orang saleh itu, nah ini saleh, salihun, orang saleh itu adalah dari ibadillah fariqani, ada dua kelompok. Fariqun wazzafahumullahu bi khidmatihi, ay bi khidmatihi, ada kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan dia, arahin dia untuk apa? Untuk mengkhidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Allah tidak perlu orang yang mengkhidmat kepadanya. Nah ini berkenaan dengan ini, jangan sampai kita katakan bahwa ini Allah tauhid, memang orang ini itu kecenderungan hidupnya itu adalah buat apa? Menegakkan agama. Maka orang-orang yang seperti ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Nah ini kelompok ini adalah kelompok orang yang berusaha belajar ilmu agama, mempelajari ilmu syariat, mendalami perintah-perintah Allah dan larangan, kemudian berusaha untuk menerapkannya dan mengenalkannya kepada manusia, menyerukan, mengajak orang untuk menjalankan syariat Allah, diiringi juga dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti para, nah ini adalah aktsar ibadillahi sholihin, kebanyakan hamba Allah yang saleh itu adalah yang begini. Sebutlah itu para khulafa ar-rasyidin. Para khalifah itu orang-orang yang membela agama. Wal a'imma al-mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, belajar ilmu, belajar mempelajari syariat, kemudian mana perintah, mana yang dilarang, kemudian dijalanin, terus diajak orang untuk menjalankan perintah-perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang banyak begini, Nah ada kelompok kedua, qaumun ikhtassahumullahu bimahabbatihi. Ini kelompok ini syagalathum hararatu afidatihim bil mahabbah, karena hatinya itu penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan ini orang kagak nengok pada orang lah, sibuknya itu dengan ibadah aja, dengan yang ada, dengan zikir, wirid, dan yang lain kagak begitu punya. Ingat, ini masih judulnya husnul. Dan kita kadang-kadang ngeliat ini zikiran doang, nolongin orang susah lo kagak, kan begitu. Maka dikatakan ini ada kullan namiddu haula'i wa haula', dua-duanya bagus, karena ini memang hatinya itu menyala, begitu rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena mereka itu mengosongkan betul waktunya untuk apa? Mengosongkan waktunya untuk Allah, mengingat Allah, berzikir, dan terus sedemikian rupa, akhirnya mereka kagak sempat buat ngajarin orang, buat menyerukan ke dalam agama. Ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, bahum ghaibuna bisakar, mereka itu mabok, sehingga apa? Gaib, mabuk cinta. Orang mabuk cinta ini luar biasa repotkan. Hanya udah ngangin aja kalau cinta, sama kayak cinta juga sama perempuan pun kadang-kadang gitu,
sama temen kayak sama orang tua kayak ulah kagak ngeh aja udah. Mau dibilang gimana kagak ngeh. Nah inilah fakta yang ada. Tetapi ini tidak banyak. Tapi ada kelompok model yang seperti kayak gini. Maka berkenaan dengan ini mereka keras sibuk. Maka dia nggak ngecek mana yang munkar, mana yang hak. Sehingga apa? Tidak mengingkari ini salah. Ini ada kelompok modelnya kayak begini. Nah, kelompok yang kedua ini, kelompok di mana dia itu hatinya itu hangat dengan rasa cinta kepada Allah, sehingga menyebabkan dia nggak menengok kepada masyarakat. Akhirnya apa? Dia itu nggak ngajarin mereka, nggak menyerukan kepada agama Allah. Dia hanya sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mundabituna bi ahkamis syara', mutaqayyiduna bi awamirihi wa adabihi. Mereka itu tetap menjalani syariat. Salatnya rajin, Quran, terus. Itu yang jalan. Tapi semuanya diikutin adab-adabnya. Baca Quran itu wudu, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian ketika berzikir. Itu adab-adab syariat yang diajarkan oleh Nabi tetap dijalan itu. Tapi tetap mereka itu enggak berpaling pada manusia. Enggak nyuruhin orang untuk berzikir, enggak nyuruhin orang untuk berbuat kebaikan. Jadi dia aja itu. Makanya hal-hal yang demikian itu wala yushghiluna anfusahum bi syai'in min mushkilatin nas. Ada orang miskin, orang susah, orang fakir, orang ini itu problem-problem kemanusiaan itu dia enggak menyibukkan dirinya ke situ. Kenapa? Li'annahum la yajiduna sabilan ila dzalika. Karena dia enggak ketemu jalan untuk mengarah ke situ. Itu kelompok yang satu ini. Ada kelompok yang kedua. Orang yang cinta kepada Allah ini ada yang pertama dia tetap mundabituna bi syariatillah wa bi awamirihi wa adabihi. Nah, kelompok yang kedua, ini lebih parah lagi nih. Kelompok di mana ini kebanyakan waktu mereka itu al-jazab. Udah belajar begini udah belajar jazab. Jazab itu berarti otaknya hilang. Masluh. Itu ada yang kulian kayak Abu Yazid Al-Bustami. Ada yang juz'iyah. Kadang-kadang kalau lagi jazab hilang. Kadang-kadang nongol lagi. Nah, ini berkenaan dengan model kayak begini, itu nggak ada tuh pikiran, nggak ada asal kayak kesegaran pikiran nggak ada. Karena dia buat jazab tuh, betul? Pernah saya ceritakan Abu Yazid Al-Bustami itu berkata kita, Aina Abu Yazid mah Dinan Al-Masri orang Sufi juga. Saya berkata, Anta Abu Yazid, Aina Abu Yazid, Anta Abu Yazid, mana Abu Yazid? Sampai dia dirinya sendiri, dia kagak kan. Dia kalau orang udah mabuk kan begitu, mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang yang kayak gini titik temunya sama. Orang yang tadi tuh, yang benar kayaknya para khulafa rasyidin, kayak a'immal mujtahidin, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu mereka orang yang menghebat buat masyarakat, ilmu, menyerukan, ngarang buku untuk supaya mereka pada jalan Allah. Dengan kelompok yang betul-betul adalah dia itu sibuknya hanya cintanya kepada Allah sehingga lupa pada. Dengan dua kelompok ini ketemunya di mana? Ketemunya dalam sebuah titik di mana semuanya itu cinta kepada Allah. Nah, cuma ini berkenaan dengan ini itu adalah sebuah patokan. Intinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah patokannya cinta kepada Allah, jadi yang tadi bergelut di dalam dunia dakwah cakep. Yang mana tadi itu adalah enggak
begitu enggak manusia, tapi dia sibuk dengan cintanya kepada Allah sampai dadak tuh, sampai lepas akal. Hanya itu juga bagus. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat-sangat cinta kepada Allah. Bahkan yang tidak cinta kepada Allah itu tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada kedua. Maka ini intinya adalah ketemunya di mana? Hub, cinta. Ini dulu pelajarin ininya. Kalau intinya udah ketemu, maka nanti pada posisinya adalah kita mungkin selisih antara kelompok ini dengan kelompok yang ini. Semua kullan namitu haula wa haula. Semuanya dikasih oleh Allah. Bahkan dua-duanya nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkenaan ini bahwa kelompok ini semua itu berkumpul mustaraknya di mana dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan orang-orang yang soleh, dalam kalangan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna dia sibuk dengan itu. Nah, itu ada yang mundhabit, memang jalaninnya pas sesuai dengan syariat. Nah, ada yang dalam kasatnya ngablong. Orang-orang sholat, dia nggak sholat. Nggak sholat. Sering kita dengar begitu ya, nggak sholat. Maka ini jangan suudzon kepada mereka. Kita sering dengar ini yang model kayak begini sering banget. Maka yang perlu kita pahami bahwa mereka juga punya kelompok. Dan mereka punya tugas pada kelompoknya masing-masing. Dia bukan di komunitas yang umum, tapi di komunitas yang lain. Jadi cerita berkenaan dengan ini banyak. Saya sering kali baca kisah seperti ini. Jadi intinya bahwa ada seorang datang kepada seorang waliullah. Kemudian datang waktunya sholat asar. Datang sholat asar, kemudian lantas dia ngajak sholat asar. Ya udah, kamu aja jalan duluan. Wali ya nggak? Iya, mbak asar kok. Bentar gitu. Itu tamunya ngajakin sholat asar. Kemudian lantas ini tamu dia berangkat ke masjid. Ketika jalan ke masjid, masjid. Kemudian lantas dia tiba-tiba itu masuk ke dalam sebuah wilayah. Masuk kemudian, kodok jamaah orang di masjid sebelah. Nah, wali yang tadi itu masuk di situ tuh. Yang anehnya wali itu jadi kaget, kita kalau ada di sini kan gitu kan. Masuk dalam wilayah dia nih, karena tempat jamaahnya di jamaah. Jadi intinya bahwa mereka pun sebenarnya itu ada wilayahnya sendiri, mahamnya sendiri. Walaupun kayaknya dia pada tidur, dia pada sembahyang, padahal dia punya tugas masing-masing. Maka patokannya adalah kalau akalnya itu hilang, kewajibannya pun juga hilang. Karena dalam fikih, kewajiban itu mana tuh taklif. Jadi sandaran orang itu dikasih beban. Itu adalah akal. Maka kenapa orang gila itu nggak wajib sholat? Kenapa anak kecil yang otaknya belum sempurna nggak wajib sholat, nggak wajib puasa? Karena apa? Karena akal. Maka orang gila, yang gila itu 5 tahun terus bangun kagak wajib sholat, nggak wajib kodok, gila. Orang yang pingsan, sebutlah orang yang koma, ketika dia sembuh sekian tahun, bangun dia, itu sholatnya yang begitu banyak, itu nggak dikodok.
karena otaknya hilang. Maka ini juga kalau ini ada orang yang mana otak itu hilang, yang tinggi cuma Allah doh, maka pada posisinya adalah itu nggak kena taklif untuk sholat. Jelas nggak kira-kira ini larinya begitu? Maka tetap ini adalah upaya supaya kita saling berhusnuzan kepada kelompok-kelompok yang lain. Bahkan ada ungkapan, ini ada ungkapan. Apa sih perlunya ada orang-orang kayak gini? Perlunya ada orang-orang kayak gini. Sampai dikatakan bahwa kalau nggak ada orang yang seperti kayak begini, maka bumi ini semua akan kekeringan. Adanya air yang ada sekarang ini karena adanya mereka. Orang-orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian lantas kalau semuanya orang kayak begini semua, kagak ada orang yang cinta kepada Allah, yang dalam makna kelompok yang pertama, yaitulah orang-orang yang membela agama-agama Allah. Maka tanpa adanya mereka pun ini kagak ada manusia man. Jadi dua kelompok ini dibutuhkan dua-duanya keberadaannya. Maka Allah tegaskan kullan numiddu haula'i wa haula. Ini sebuah hakikat. Maka dikatakan ini berkenaan dengan ini dalam sebuah ahadisul abdal. Ini disebut wali abdal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bihim taqumullah, sebab karena mereka inilah bumi ini menjadi tegak. Wabihim tumtarun, dan sebab mereka juga kalian dapat ujian. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabihim turzaqun, sebab mereka pula ini kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kadang-kadang kita punya sebuah hal yang kita ambil sebuah kias, kalau kita punya istri di rumah aja. Lah kan saya pengen bantuin suami, nggak usah, udah lu doain gua aja, boleh. Kita punya anak, kita taruh di pesantren, suruh belajar. Kan berarti di sepanjang ibadah. Wabihim turzaqun, dengan sebab karena anak-anak kita yang di pesantren itu, kita bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting nggak kira-kira itu ada anak-anak yang di pesantren yang kerjanya belajar, sekolah, zikir, Quran, sholat itu aja yang dikerjain. Wabihim turzaqun. Dan ini juga kalau kita ambil sebuah kias di mana orang-orang fuqara wal masakin, yang di mana mereka itu diajak perang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang fakir miskin banyak tuh. Terus Nabi katakan ajak itu fakir miskin perang. Kalau udah begitu konsekuensinya apa? Siapin kuda. Kalau begitu konsekuensinya siapin senjata. Kalau gitu konsekuensinya siapin makan. Nambah orang di sana juga nanti masalah makan jadi bertambah banyak. Kalau kita katanya miskin bikin beban doang, kuda kagak punya, senjata nggak punya, makanan nggak punya. Kalau kita bawa ajak dia ntar malah kerepotin. Nabi suruh kata ajak mereka. Kenapa? La tunsuruna illa bidu'aihim. Kalian tuh nggak dimenangkan Allah kecuali dengan sebab doa mereka. Jadi kita perlu pencerahan gitu. Kadang-kadang kalau udah dijelasin begini pun otak kita masih belum kebongkar juga. Gue gak demen begitu wali-walian begitu, bayang kagak kadang-kadang udah blegot gitu. Emang nih kelompok dua yang terbelah menjadi dua, yang pertama membabitu nabi syariatillah, nah yang kedua nih nggak membabit. Kadang kerjaannya aneh-aneh. Kadang kerjaannya aneh. Seperti apa kiranya keanehan ini? Saya katakan gitu. Itu ya seumpama Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam.
Cuma memang hal-hal yang sedemikian rupa ini itu kan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Musa ini adalah menggambarkan kelompok orang-orang yang cinta kepada Allah dengan menolong agama Allah. Khidir ada sekelompok ini di mana dia cinta sama Allah, menjauh dari masyarakat. Jadi ketika Nabi Musa ajarin saya, nanti nggak bisa. Ajarin saya, lantas tadi hama ya sabra, kagak bakal bisa sabar. Maka ketika saya bisa sabar, kaifa yasbiru, kaifa tasbiru malam tahdi khub, bagaimana bisa sabar sementara kau nggak pernah punya pengalaman. Mau ngikut juga dikasih syarat, no comment. Jangan ngomong apa-apa. Baik. Baru jalan sekali aja dijeplak kan gitu kan. Karena apa? Emang begitu. Maka pada posisinya model kayak gini, kita nggak bisa bersuudzon kepada yang ini, nggak bisa bersuudzon kepada yang ini. Kan kalau kita baca kisahnya itu kan yang muncul kelihatannya yang menang betul ya gitu ya. Ini yang muncul Khidir tuh. Ini bukan bicara masalah yang mana yang menang yang kalah. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang dua ilmu, dua kelompok, yang mana ini nggak bisa disatu. Bagaimana mau nyatuin tadawak? Nabi Musa dilarang bunuh, dia bunuh kan gitu kan susah gitu. Kagak bisa satu. Jadi makanya hal-hal yang seperti ini bahwa kita yang paling penting adalah ini yang harus dipertahankan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhusnul. Orang dia punya cinta kepada Allah, dia jalanin ini dan terus. Maka ini yang paling penting itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihim taqumul ardu, dengan sebab mereka bumi itu tegak, wa bihim tumturun, wa bihim turzaqun. Wa qala anhum fi haditsin akhar, dalam hadis wa yusqa bihimul ghaith, hujan turun karena sebab mereka wa yuntasar bihim adalah ada, dan itu dimenangkan atas musuh-musuhnya. Maka ini kita sering banget ini, ya kan? Sebutan Ghaus, seringnya Ghaus, Ghaus apanya? Pokoknya itu adalah wali-wali Allah yang ada di alam semesta. Dimana kalau kita minta ya Ghaus, minta pertolongan tuh. Karena di situ wabihim, dengan sebab mereka. Dengan begini supaya kita tidak berhusnudzon, bersuudzon kepada mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegaskan lagi begitu, rubba ash'alin aghbar fi tamra ini tanmu anhu ayunun nas law aqsam ala Allah la barrahu. Berapa banyak tuh, ingat, orang yang rambutnya kucel kan gitu kan, kemudian orang itu berdebu, yang kalau kata orang itu jangan kayak bentang lo mau kasih kan begitu kan. Ini orang kayak begini, kalau dia sumpah sama Allah pasti mati. Kalau dia ya Allah, orang ini pelit, hancurin ya Allah, lah hancur. Nah, Allah pasti kabulin doa. Kemarin lagi banyak bahwa banyak orang-orang yang seperti kayak gini. Mana orang kalau udah cintanya sama alam dunianya ada, udah pasti bajunya bajunya rambutnya udah kagak beratu. Nah ini berkenaan dengan ini tentu mudah-mudahan kita bisa memahami kalimat husnuzon. Dan tadi itu idza ra'aita 'abdan, orang punya seorang hamba, aqamahullahu, Allah tegakkan dia dengan apa? Dengan wirid. Tapi ma'dulil imdad, kagak datang pertolongannya, sehingga kelihatannya wiridnya itu juga kayak kagak mempan ataupun yang lainnya gitu, nggak ada yang cintai. Nah ini kan terusannya
Ingat, kaum itu ada dua bagian tuh, dua bagian. Ada yang begini, ada begitu. Kullan numitu haulai wa haulai. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian lantas yang paling penting adalah ini yang harus dijelaskan adalah bahwa kita ini nggak boleh untuk suudzon kepada orang. Maka yang kemudian saya masukin kepada hikmah yang ke 70, 67. Qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan li'alla yadda'iha al-ibad biwujudil musta'dad. Ini kalau udah belajar kayak gini emang hati kita udah harus dibersihin dulu. Kalau nggak dibersihin ini repot gitu. Karena begini, al-waridat minha itu datang nafahat, hembusan ilahi itu datangnya tidak ada lain banget datang tiba-tiba. Supaya apa? Kenapa dia datangnya? Not always, nggak selalu. Biar ente punya wirid kayak punya apa? Enggak. Waridat itu tidak datang kecuali baktatan. Jelas. Li'alla yadda'iha al-ibad, supaya jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku gua wiridan ini terus datang. Jangan. Biwujudil isti'dad. Jadi kalau kita mau dapat waridat tuh harus gini lah. Al-waridat itu datangnya adalah min fadlillah, itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. La fi juhdin, bukan karena usaha keras. Wala sulukin minal ibad, bukan karena kita menjalankan sesuatu ibadah. Yang disebut waridat. Maka hal yang sedemikian ini itu seringkali terjadi yang namanya waridat. Saya contohkan, kenal yang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, dia bapaknya adalah seorang bangsawan, orang raja. Kemudian lantas dia itu pergi berburu. Pakaiannya tuh sutra, pakai emas, luar biasa. Ketika mengejar manjangan, dengar suara tuh. Ketika dengar suara, alihadza khuliqta ya Ibrahim, apakah karena ini kau diciptakan? Maka karena ada suara, apakah karena ini kau diciptakan? Kejadian. Langsung tuh, tiba-tiba. Maka kemudian lantas apa yang terjadi? Langsung balik. Orang yang hidupnya glamor, yang hidupnya begini, itu kadang-kadang banyak asin. Kenal nggak Rabi'ah Adawi? Rakausa. Zaman Harun ar-Rasyid itu dia penari. Jadi kalau depan raja, depan tamu, duitnya itu luar biasa, banyak. Hidup glamor begitu. Kemudian datang tuh hembusan nafhat ilahiyah, luar datang. Berarti gimana nih waridat? Bukannya waridat itu datangnya karena wirid, bukan gitu. Ini dia lagi berjoget tuh, berbalik aja lah. Bahkan Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buti ini menceritakan banyak ulama yang munculnya itu dulunya begini, tiba-tiba berbalik arah. Terus itu datang sebuah waridat, hembusan ilahi. Bentuknya yang model kayak tadi itu, ada hatib, ada seruan. Yang mana siapa? Dia doang yang dengar. Nah ini lagi tambahan lagi, artinya bahwa kita juga kalau kadang-kadang ada orang tukang mabok gitu, mabok, kita kan nanti juga kagak bisa sultan kepada mereka. Karena orang begini juga kadang bisa dapat waridat.
dan bisa lebih benar daripada yang benar. Kalau gitu ya nggak bisa juga gitu, kalau saya merasa ngaji juga gitu. Maka hal yang seperti ini tentu saya katakan bahwa ini adalah merupakan sambungan daripada apa, di mana kita harus punya yaitu sifat baik, yaitu husnuzan billah wa husnuzan bi ghairillah. Nah, di mana sekarang ini kalau kata Ramadan al-Buti, memang orang semuanya sekarang ini penuh, hatinya penuh dengan rasa syukur kepada orang lain. Padahal hal yang sedemikian ini itu terjadi. Maka prinsipnya adalah kalau itu adalah sesuatu hal yang kita lihat ada yang salah, kita cuma bilang. Kalau nggak ada yang salah, kagak berhak itu untuk bersuuzon kepada. Tapi yang salah, nggak ada yang salah. Ketika nggak ada yang salah, jangan. Itu yang menyebabkan itu kadang-kadang hawa, karena nggak cocok dengan kemauan kehendak kita, nggak cocok dengan politik kita, nggak cocok dengan masalah ormas kita. Cuman karena nggak cocok loh. Gaya orang dalam berdakwah pun kadang-kadang beda-beda antara ulama Mesir, ulama Yaman, kadang beda-beda. Sehingga saya senang yang ini lah, saya bisa senengin. Kalimat itu tidak ada masalah. Yang paling penting ketika kita senang dengan yang ini, jangan bersuudzon kepada kelompok yang lain. Mudah-mudahan apa yang dikaji bisa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbah waghfir li kulli hawbah واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والشاكر الخلان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد كشف الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.